warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, pertama-tama marilah kita memanjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena hanya dengan rahmatnya lah kita dapat bertemu dalam forum ini. Dan salawat serta salam kita mohonkan kepada Allah untuk junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Bapak Ibu, pada kesempatan ini kita akan membahas tentang adat istiadat, adat dan sabana adat, dan tali tiga sapilin dalam adat Minangkabau. Sebelumnya saya ingin menyatakan bahwa saya bukanlah ahli adat atau tokoh adat, atau juga saya bukanlah pemangku adat, tapi hanya seorang anak nagari yang ingin berkontribusi dalam memberikan informasi atau penjelasan sederhana mengenai adat Minangkabau. Itu kepada orang tua-tua kami mohon maaf kalau dalam penyampaian ini tidak pada tempatnya, dan kalau kurang mohon ditukuk, kok sentiang mohon dibilai, kok salah mah banyak yang kadimanya sifat Allah. Baiklah Bapak Ibu, kita akan coba memulai pembahasan ini. Pertama-tama sebelum membahas struktur adat Minangkabau, kami ingin menyampaikan tentang landasan atau tempat berpijaknya kita membahas ini adalah konsep Limbago dan Sepuluh yang ada dalam Tamu Minangkabau. Limbago dan Sepuluh ini terdiri dari 3 komponen, yaitu Cupak dan Duo, Undang dan Nampe, dan Kato dan Nampe. Cupak dan Duo, Undang dan Nampe, dan Kato dan Nampe, jadi 10 Bapak Ibu. Sebelum membahas Cupak dan Duo, kita akan coba dulu membahas Undang dan Nampe dan Kato dan Nampe. Undang dan Nampe dalam Limbago dan Sepuluh ini, yang pertama adalah undang mengenai luhak. Undang yang mengatur tentang luhak, seperti contohnya Nagari Bepangulu, Rantau Barajo, itu ada di Undang Luhak. Simbol-simbol luhak ada di Undang Luhak, seperti luhak 50 kota yang disimbolkan dengan Ayen Janjani Haikannya Jinak misalnya, itu ada di Undang Luhak. Yang kedua, Undang Pembentukan Nagari. Undang Luhak berlaku untuk semua wilayah Minangkabau dan sejak dulu sampai sekarang tidak berubah-ubah. Undang Pembentukan Nagari juga demikian, berlaku untuk semua wilayah Minangkabau dan sampai sekarang tidak berubah-ubah. Misalnya sebuah kata pusako yang menggunakan Undang Pembentukan Nagari ini, Nagari bahampe suku, dalam suku buah parik, kampuang jagi buat batu di rumah ada tungganai. Ini contohnya Pak ya. Juga mengenai ini disebutkan juga Babalai Bau Saji, Bakorong Bakampuang, Basawah Baladang, Basosok Bajerami, Bapandam Pakuburan, Batapian Tampek Mandi. Ini adalah ciri-ciri atau keharusan adanya di sebuah nagari, dibuat dalam Undang-Undang Pembentukan Nagari. Yang ketiga, Undang Dalam Nagari. Berlaku selingkup nagari, dibuat oleh para pihak di nagari, dari pemangku adat dan seluruh unsur yang ada di nagari. Yang ketiga, Undang dan 20. Undang dan 20 ini berlaku di seluruh Minangkabau, tapi dalam pelaksanaannya setiap nagari berbeda-beda, terutama dalam proses dan pemberian hukumannya. Kejahatan yang sama di sebuah nagari, mungkin hukuman di nagari lain tidak sama. Maka ini
bisa berbeda-beda di setiap nagari. Undang-Undang 20 ini dulu menjadi acuan dari penegakan hukum di nagari. Ini memuat tentang 6 alasan orang bisa dituduh bersalah, itu berstatus tertuduh, status untuk diselidiki. 6 alasan orang sudah disangkakan bersalah, 6 alasan atau 6 kriteria yang bisa dijadikan bukti. Dan ada 8 cemo dan keadaan, yang adalah 8 jenis kriteria yang dikatakan bisa dikatakan sebuah kriminal atau kejahatan. Nah, ini betul-betul di Minangkabau sudah diatur sampai ke sini dulu, Bapak Ibu. Orang bisa dituduh misalnya ada jejak yang tinggalkan atas kejahatan itu, ada berbau maksudnya bukan bau harum atau manis, tapi ada bau-bau kejahatannya, terngiang-ngiang di telinga, kedengarannya ada, terdorong jejak menurun, ada bekas jejaknya. Nah, ini contoh-contoh bahwa orang bisa awal-awal ini ada kesalahan, tapi untuk melihat buktinya ada 6 bukti yang bisa dijadikan sebagai bukti. Misalnya taiket takabe, kalau di Undang 20 ini, kalau di kitanya itu tangkap tangan gitu ya. Dan lain-lain ini mungkin kita tidak bahas di sini. Tampuk bisa dijinjang, ada dasar hukumnya, bersaksi berketerangan, ada saksinya, dan sebagainya. Nah, ini 8 jenis kejahatan yang bisa dikatakan sebuah kejahatan di Minangkabau. Misalnya tikam bunuh atau membunuh ya, pembunuhan, malian curi, pencurian, samun saka atau perampokan, dan sebagainya. Bapak Ibu, itu Undang-Undang Ampe dalam Limbago dan 10. Limbago dan 10 berikutnya adalah Katonan Ampe. Katonan Ampe dalam Limbago dan 10 adalah kata pusako, kata mufakat, kata dahulu, petapati, kata kudian, kata bacari. Kata mufakat, kata pusako ini berlaku di seluruh wilayah Minangkabau. Kata-kata pusako adalah kata-kata adat yang disusun oleh Datuk Perpatian dan Sabatang dan Datuk Ketemenggungan dulunya, yang berlaku sampai sekarang turun-temurun. Misalnya dari Datuk Perpati, boleh aja di pambuluh, boleh kata di mufakat, kok boleh lah bisa digolongan, kok picak lah bisa dilayangkan. Itu contoh kata pusako. Kalau dari Datuk Ketemenggungan, Bajang Janaya mata batang lo turun, kamanakan barajo ke mama, barajo ke pahulu, pahulu barajo ke rajo barajo ke dan panah. Ini adalah kata-kata pusako yang diturunkan oleh 2 tokoh ini. Kata mufakat juga berlaku sampai sekarang di kesepakatan tokoh-tokoh dulu. Ada yang kita kenal Sumpah Satya Marapalang, ada lagi dulu penggabungan 2 kelarasan yang melahirkan sebuah petata putih, pisang si kali hutan, pisang tematunan beratah, dikatakan bodican yang bukan, dikatakan Ketumanggungan, koto pilihan entah. Ini contoh kata mufakat. Kemudian kata dulu, kata tepati. Ada kesepakatan di nagari yang dibuat oleh ini mamak dan para pihak untuk sebuah aturan, misalnya denda, itu harus ditepati. Tapi kemudian bisa jadi aturan ini tidak bisa dipenuhi oleh yang bersangkutan karena kemampuan untuk membayar denda tidak ada. Lalu dicarilah solusi untuk masalah ini disebut kata kudian, kata dicari. Tidak semua kesepakatan bisa dipenuhi, lahirlah kata kudian. Lalu kemudian ada kata-kata nanampe yang lainnya yang selama ini banyak kita temui di masyarakat, yaitu kata mandaki, kata maleriang,
Selanjutnya ada juga yang kita dengar selama ini, katonan ampe itu adalah katoman laki, katoman nurun, katoman data, katoman leriang. Kata-kata ini sebetulnya bukanlah katonan ampe secara umum ya. Ini adalah kata-kata yang masuk ke tataran kata pusako. Kata pusako. Ini katoman laki, katoman leriang, katoman nurun, katoman datar itu adalah kata pusako dalam kriteria kata pusaka di Minangkabau. Nah, Bapak Ibu, itu dia katonan ampe adalah kata pusako, kata mupakat, kata dahulu batapati, kata kudian, kata bacari. Selanjutnya dari undangan ampe dan katonan ampe ini kita lihat posisinya dari cupak dan duo. Cupak usali adalah cupak atau ukuran yang dipakai di Minangkabau yang tidak pernah berubah dan berlaku di seluruh wilayah Minangkabau. Cupak usali di undangan ampe adalah undang-undang luar dan undang-undang pembentukan nagari. Itu termasuk cupak usali. Jadi yang warna merah ini adalah cupak usali. Kemudian cupak usali untuk katonan ampe adalah kata pusako dan kata mufakat yang berlaku di seluruh wilayah Minang dan berlaku sejak dulu sampai sekarang, tidak berubah. Ini cupak usali, jadi ada di undangan ampe, ada di katonan ampe, undang-undang tentang luar, undang pembentukan nagari, kata pusako dan kata mufakat. Kemudian cupak buatan yang cirinya berubah-ubah dan berlakuannya di lingkup nagari, dibuat sesuai dengan kebutuhan adat di nagari. Pertama, undang-undang dalam nagari. Dari si undangan ampe yang masuk cupak buatan adalah undang-undang dalam nagari yang dibuat oleh nagari dengan seluruh unsur yang ada, 4 jenisnya dan sebagainya, untuk kebutuhan nagari dan bisa dirubah-rubah oleh nagari sesuai dengan perkembangan zaman. Kemudian Undang-Undang 20, walaupun tadi kita katakan berlaku untuk seluruh wilayah Minang, tapi dalam pelaksanaannya, proses hukumnya nagari berbeda-beda, sanksinya juga berbeda-beda. Ini dikategorikan kepada cupak buatan. Kemudian dari sisi katonan ampe, kato dahulu batapati ini di nagari, dan ini tergantung dari kebutuhan nagari, kesepakatan apa yang harus itu jadi kato dahulu, dan kato kudian, kato dicari, ini adalah cupak buatan yang selalu berubah, dinamis menurut kebutuhan adat nagari. Bapak Ibu, itulah semuanya Limbago dan 10 di Minangkabau sebagai acuan pelaksanaan adat ala Minangkabau. Nah, dari sinilah kita akan coba melihat struktur adat Minangkabau secara keseluruhan mengacu kepada Limbago dan 10 ini. Adat di Minangkabau secara garis besarnya dapat kita kelompokkan kepada 2. Yang pertama, adat sebatang panjang. Adat sebatang panjang ini berlaku untuk semua wilayah ranah Minangkabau dan ini memuat cupak usali. Yang kedua, adat salingkah nagari, hanya berlaku untuk setiap satu-satu nagari, lain nagari lain adatnya. Ini adat salingkah nagari dan ini umumnya memuat cupak buatan. Tadi cupak usali dan cupak buatan telah kita bahas di Limbago dan 10. Sekarang adat sebatang panjang terdiri dari 2 bagian, yaitu adat dan sabana adat, kemudian adat dan teradat. 2 ini termasuk adat sebatang panjang karena kedua-duanya berlaku sejak dulu sampai sekarang dan di seluruh wilayah Minangkabau. Yang kedua, adat salingkah nagari terdiri dari adat istiadat tiap nagari dan adat nan diadatkan. Apa ini semuanya? Mari kita lihat satu-satu. Adat nan teradat, adat nan sabana adat. Ini dulu sebagai cupak usali. Inilah adat yang tidak lakang dipaneh, tidak lapuat di hujan, yang kekal dari dulu sampai sekarang. Di Minangkabau yang tidak lakang dipanen, tidak lapuat di hujan ini adalah agama. Di adat dan sabana adat itu adalah agama Islam di Minangkabau.
Adat basandi sarak, sarak basandi kitabullah. Sarak mengatur, adat memakai. Adat nan kewi, sarak nyolazim. Bapak Ibu, sarak mengatur, adat memakai. Di sini dikatakan bahwa apa yang dikatakan sarak itulah yang dipakai adat. Apa yang diatur oleh sarak itulah yang dipakai oleh adat. Adat basandi sarak, adat sendinya, fondasinya, sandinya adalah sarak. Sarak yang dipakai sandinya adalah kitabullah. Adat basandi sarak, sarak basandi kitabullah. Kitabullah ini adalah akuan dan hadis. Jadi inilah acuan sendi dari sarak yang kita pakai, dan sarak inilah menjadi sendi dari adat kita. Dalam pelaksanaannya bisa terjadi kontroversi kalau kita tidak memahami secara utuh. Misalnya dalam adat mengenai warisan ada pertanyaan, kenapa waris diberikan kepada perempuan padahal menurut syarak kepada laki-laki. Ini perlu kita pahami secara utuh agar tidak terjadi salah sangka bahwa adat telah melanggar syarak. Dalam pembagian harta warisan misalnya, yang dibagikan ke anak perempuan itu adalah pusaka tinggi. Nah, itu milik kolektif, dan itu untuk tidak dimiliki juga. Dia hanya peruntukan, diuntukkan. Sedangkan menurut syarak, warisan itu adalah milik orang tuanya. Kalau di Minang namanya pusaka rendah, itu memang dibagikan ke anak perempuan. Tapi kalau pusaka tinggi, harta ulayat, tanah ulayat atau pusaka, itu milik kolektif, diperuntukkan bagi anak perempuan. Jadi berbeda Bapak Ibu ya. Adat tidak menentang kepada syarat karena karakteristik kegiatannya berbeda. Demikian juga dalam hal-hal lain harus kita pahami secara utuh agar tidak terjadi salah paham mengenai ini. Nah, adat bersama adat ini, agama Islam, syarak dan adat yang mengacu ke dia, sebuah tali yang kita pakai, tali apa namanya, hukum yang menggunakan hukum agama. Semuanya diatur dalam hukum agama atau hukum syarak, dan talinya adalah tali agama. Jadi kalau di Minangkabau ada tali Tigo Sapilin, ini adalah salah satu tali agama. Tungku Tigo Sajarangan, tungkunya adalah ulama. Jadi tali agama ini tungkunya adalah ulama. Diurus oleh ulama di Nagari. Kemudian adat sebatang panjang berikutnya adalah adat dan teradat. Adat dan teradat ini meliputi Undang-Undang Luhak, Undang-Undang Pembentukan Nagari, Kato Pusako, dan Kato Mufakat. Ini tadi telah kita perlihatkan di Limbago dan 10. Undang-Undang Luhak, Undang-Undang Pembentukan Nagari, dan Kato Pusako serta Kato Pusakat ini termasuk adat yang teradat. Adat yang sejak dulu sudah menjadi adat. Adat dan teradat. Bapak Ibu, selanjutnya kita masuk ke adat Selingkah Nagari. Adat Selingkah Nagari di Minangkabau adalah adat yang hanya berlaku dalam nagari, untuk satu nagari. Jadi lain nagari, lain adatnya. Ini memuat cupak buatan. Dalam sisi adat ini meliputi adat istiadat. Adat istiadat di nagari. Dan dalam Limbago dan 10 yang masuk ke sini adalah undang-undang dalam nagari. Undang-undang yang dibuat oleh nagari, para pihak, kepala nagari atau wali nagari, dan ini mamak, jadi pandai 4 jini ya. Misalnya di sini adat istiadat yang diatur di nagari mengenai tata cara perkawinan, tata cara melamar misalnya, atau sambah menyambah dalam sebuah acara, itu diatur di undang-undang dalam nagari.
Kemudian Undang-Undang 20 yang tadi kita katakan untuk menghukum, menetapkan hukuman, proses hukumnya mengacu ke Undang-Undang 20, masing-masing nagari berbeda-beda prosesnya. Kato dahulu, Kato Batapati ini adalah adat istiadat yang berisi kesepakatan yang akan ditepati oleh seluruh anak nagari. Dan Kato Kudian, Kato Bacari terkait dengan Kato dahulu ini, dalam pelaksanaannya Kato Kudian ini bisa jadi tidak terpenuhi, dan kita cari solusi dan alasan yang menjelaskan kenapa Kato dahulu ini tidak bisa ditepati. Adat istiadat dan adat non teradat di adat Sebatang Panjang, dua-duanya ini berlaku hukum adat. Untuk adat non teradat dan adat istiadat ini berlaku hukum adat. Kita sebut dengan tali adat, tali hukum adat, tali adat. Tadi ada tali agama, nah ini tali yang kedua adalah tali adat. Tali adat ini di pangku atau tungkunya adalah nini mama. Nini mama dalam nagari penghulu, ini tungkunya. Tadi ulama untuk tungku, tali agama untuk hukum adat, tali tungkunya adalah alim ulama. Maaf, nini mama. Nini mama untuk tali adat. Adat selingkah nagari berikutnya selain adat istiadat adalah adat non diadatkan. Nah, ini berbeda dengan adat istiadat. Ini adat yang diambil dari peraturan-peraturan negara atau pemerintah yang berlaku di nagari, yang diadatkan menjadi hukum nagari atau berlakukan di nagari, tapi menggunakan hukum pemerintah, hukum negara, sesuai dengan peraturan perundang-undangan pemerintah yang berlaku. Misalnya peraturan mengenai pajak itu diatur oleh pemerintah dan diberlakukan di nagari. Ini namanya adat non diadatkan. Ada lagi mengenai peraturan daerah tentang penyakit masyarakat, pemberantasan judi dan sebagainya. Itu berlaku di nagari dan menjadi hukum negara, hukum pemerintah daerah. Itu juga hukum negara. Tali ini disebut tali undang atau tali negara. Dan tungkunya atau pemangkunya adalah pemerintah. Dalam hal ini nagari adalah pemerintah nagari. Bapak Ibu, dari adat Sebatang Panjang dan adat Selingkah Nagari inilah lahir 3 tali sapilin, yaitu tali agama, tali adat, dan tali undang atau tali negara. Yang tungku 3 sajarangan, yaitu alim ulama, nini mama, dan pemerintah. Dulu tali undang ini dipegang oleh Cedik Pandai, tapi zaman sekarang sudah diambil oleh pemerintah. Dari struktur adat inilah Bapak Ibu kita tahu apa itu adat dan sabana adat dan teradat, adat istiadat, dan adat yang diadatkan. Terlingkup dalam adat Sebatang Panjang dan adat Selingkah Nagari. Kita lihat di sini cupak usali dan cupak buatan masuk ke masing-masing kelompok adat Sebatang Panjang dan adat Selingkah Nagari ini. Berbeda cupak buatan di adat Selingkah Nagari dan cupak usali ada di adat Sebatang Panjang. Bapak Ibu, saya ingin menjelaskan lebih lanjut tentang tungku 3 sajarangan dan tali 3 sepilin ini. Awalnya dulu tungku 3 sajarangan ini adalah penghulu nini mama, kemudian ulama dan Cedik Pandai. 3 sajarangan yang harus satu sama lainnya bahu-membahu seperti tungku lah Pak ya. Kalau hanya 2 nggak bisa periuk ditaruh, kuali ditaruh, harus 3. Ini filosofisnya tungku 3 sajarangan. Nah, masing-masing tungku ini memangku masing-masing tali. Untuk penghulu adalah tali adat. Tadi dikatakan
adat yang teradat dan adat yang adat istiadat itu di beliau-beliau, pangku oleh beliau. Kemudian ulama memangku tali agama, mengurus agama, dan pemerintah nagari adalah tali negara, mengurus tali negara. Tungku pemerintah nagari kalau di sini adalah wali nagari, mengurus tali agama. Dulu Cedia pandai mengangkut tali undang tali negara ini, tapi sekarang sudah tidak efektif lagi Cedia pandai nagari, dan itu otomatis sudah diurus oleh pihak pemerintah sebagai tali undang. Kalau dulu Bapak Ibu ya ulama memberi fatwa, perintah di penghulu, dan tilik atau teliti di Cedia pandai. Satu kesatuan ya, yang tidak bisa dipisahkan. Tapi sekarang seperti kita katakan tadi, peran Cedia pandai mungkin sudah banyak yang menjadi pegawai negeri atau mungkin lebih efektif. Nah, sekarang diambil alih oleh pemerintah. Tungku tigo sajaran, tali tigo sapilin adalah falsafah Minangkabau yang sampai sekarang di beberapa negara masih efektif. Di beberapa negara mungkin tidak efektif lagi. Kita berharap ini kembali difungsikan, karena ini tidak semuanya harus diurus pemerintah. Banyak yang sebetulnya bisa ditangani secara adat, terutama masalah-masalah anak kemenakan, sengketa, masalah agama, masalah pelanggaran adat dan sebagainya, yang bisa diurus oleh Tungku Tigo Sajaran ini melalui jalur tali tigo sapilin. Tali yang dipilih menjadi satu, menjadi kuat, sehingga nagari menjadi sejahtera, aman, anak nagari menjadi tenang dan sebagainya. Bapak Ibu, demikianlah pembahasan kita kali ini. Semoga bermanfaat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.